Langsung aja di sini nomor 3 itu ada soalnya. Nah, untuk menentukan jumlah data itu semua datanya kita tarik di blok, terus nanti di count-nya itu kelihatan jumlahnya adalah 45 data. Nah, untuk menghitung nilai maksimalnya kita punya rumus sama dengan max, terus kita blok semua data kayak tadi, lalu tekan enter. Nah, kalau menghitung jumlah minnya sama dengan min, blok semua datanya, terus enter. Nah, sekarang kita untuk menentukan range-nya itu adalah sama dengan blok nilai max-nya dikurang blok nilai min-nya, lalu enter. Nah, untuk menentukan jumlah kelas, di dalam soal udah ada jumlah kelasnya, yaitu adalah 5. Terus, untuk menentukan panjang kelasnya itu adalah sama dengan terus range-nya per jumlah kelasnya. Ini salah ya, kita malah ngetik yang min, harusnya tuh jumlah kelasnya sama dengan blok range terus per atau garis miring blok jumlah kelasnya ya, terus terus enter. Habis itu udah tuh jumlah kelasnya kan 3,6. Ini kita bulatkan menjadi 4 karena udah di atas 3,5. Karena untuk panjang kelas pakai koma itu gak ada, jadi kita bulatkan aja jadi 4. Jadi 4. Habis itu lalu kita di sini buat tabel untuk menentukan interval kelasnya ya. Interval kelas. Di sini ada batas bawahnya. Caranya yaitu sama dengan blok nilai min terus enter. Nah, untuk menentukan batas atasnya sama dengan blok nilai min yang di sebelah itu ditambah panjang kelasnya, terus kita enter. Kunci F4 dikurang 1, terus enter. Nah, ini terus untuk menentukan bawah kelas keduanya sama dengan blok nilai max tambah 1. Terus yang ini nih yang batas atasnya tinggal tarik aja sesuai jumlah kelasnya, ada 5. Nah, ini yang bawahnya 2, 3, 4, 5. Tinggal tarik gitu aja. Udah ketahuan batas atas batas bawahnya. Terus sekarang kita menentukan lagi tingginya, yaitu sama dengan contented. Terus kita blok batas bawah kelas pertamanya, koma, kutip, strip, kutip, koma. Karena saya nggak ada titik koma, jadi saya makainya koma aja. Terus blok tuh semua batas atasnya, lalu enter. Nah, tinggal tarik aja nih. Terus udah tuh ketahuan rentang tingginya, tinggi mahasiswa. Nah, lalu habis ketahuan rentang tingginya, kita menentukan frekuensinya, yaitu sama dengan FR. Kita cari frekuensi, lalu blok semua data yang di atas ini. Habis itu kita blok kelas batas atas kelas pertama sampai bawah, lalu enter. Nah, untuk mencari tahu benar apa enggaknya ini jumlahnya sama dengan sum, terus blok semua data frekuensinya, terus enter. Benar kan jumlah frekuensi sesuai jumlah datanya. Ini kita rapiin dulu ya teman-teman biar enak gitu dilihatnya. Kita kasih garis kotak-kotak terus kita ketengahin. Nah, kayak begini kan enak dilihatnya. Terus abis itu kita buat histogramnya. Ini blok dulu nih semua rentang tinggi sama frekuensinya, terus insert, terus ada charge-nya, terus oke aja nih langsung. Terus udah tuh kita edit kita maunya itu yang kayak gimana. Nah, saya maunya yang warna hitam biru ini, kayaknya enak aja gitu. Terus
Nah, kita ganti tulisannya sama tinggi mahasiswa dalam inch. Ya, terus kita terserah ukur, maksudnya kita atur ukur histogramnya itu mau semana biar nyaman aja gitu. Udah tuh, kita sekarang menentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, ini sama dengan frekuensi pertamanya, enter. Terus kalau yang untuk kelas keduanya sama dengan frekuensi kumulatif kelas pertamanya ditambah frekuensi kelas keduanya, enter. Udah nih, dari sini kita tinggal tarik aja. Nah, pas kan sama tuh ujungnya 45. Terus sekarang kita menentukan TB. TB itu adalah tepi bawah. Rumusnya sama dengan batas bawah kelas pertamanya dikurang 0,5. Terus udah nih, kita tarik aja sampai bawah. Udah, sekarang kita menentukan frekuensi kumulatif dalam persen. Rumusnya yaitu frekuensi kumulatif sama dengan frekuensi kumulatif per jumlah datanya nih, yang tadi ada 45 itu. Terus kita kunci pakai F4. Di situ langsung enter. Nah, udah nih ketahuan jumlah desimalnya, kita tarik aja sampai bawah. Terus kita cari nih di general itu kan ada di numbernya, ada di persen-persen itu, habis kita blok. Lalu kita ubah jadi persen. Nah, situ udah nih. Kita rapin lagi tabelnya biar kelihatan bagus. Ya. Nah, atasnya kita bold gitu biar ketahuan kalau ini tuh sebenarnya judul. Nah, udah gitu kita blok lagi nih, tepi bawahnya, data tepi bawahnya. Terus kita ubah warna kayak gini karena ini yang bakal dibuat dalam OGIF. Nah, ini kita blok datanya. Terus kita pakai cara yang kayak histogram tadi, cuma kita cari nih yang kayak gini nih diagramnya. Nah, ini kita buat OGIF-nya, kita ukur sesuai kemauan kita mau kayak gimana. Nah, ini aku naruhnya di sampingnya histogram ya. Terus kita ubah judulnya adalah apa? OGIF. Nah, udah gitu. Selesai deh yang nomor sekarang yang nomor 3 poin BD. Ini tadi masih sama caranya. Terus untuk menentukan panjang kelasnya tadi range dibagi jumlah kelasnya hasilnya 3. Berarti ini udah bulat ya, jadi kita nggak usah bulatkan lagi. Nah, nih tepi bawahnya itu 57, batas bawah 57, kita menentukan batas atas sama dengan batas bawahnya ditambah panjang kelasnya, kunci F4, terus dikurangin 1, enter. Nah, untuk menentukan kelas keduanya sama dengan batas atas kelas pertama ditambah 1, enter. Sama, masih sama pokoknya caranya kayak tadi, cuma mungkin ini angkanya berbeda karena jumlah kelasnya itu ada 6 ya teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kita menentukan rentangnya lagi ini sekarang. Cara yang tadi sama dengan konstanten, terus batas bawahnya koma kutip 2 strip kutip 2 koma, terus kita blok dah nih batas atasnya sampai bawah, lalu mana enter. Nah, enter. Nah, habis itu udah tuh kita tinggal tarik aja ke bawah, baru ketahuan tuh rentang tinggi.
Nah, sekarang kita menentukan frekuensinya, masih sama caranya yang kayak tadi, cuma ini beda angkanya. Sama dengan frekuensi, blok semua datanya, koma, saya lupa ngeblok ininya, kotaknya dulu, biar tahu gitu hasilnya. Ulang, frekuensi, blok semua datanya, terus batas atasnya kita blok semua sampai bawah, lalu tinggal enter. Nah, kita ngitung lagi nih, jumlah frekuensinya ini sama atau enggak kayak jumlah datanya, dan ternyata sama. Udah gitu kita rapin lagi nih tabelnya kayak tadi. Kita nentuin dulu deh yang ini histogramnya sama kayak tadi caranya. Terus habis itu udah nih kita atur sesuai kemauan kita, tapi saya maunya yang kayak tadi aja biar sama warnanya, sama-sama hitam. Nah, terus kita atur sesuai maunya kita gimana. Nah, terus kita atur besar kecilnya mau kayak gimana. Nih diubah titlenya jadi tinggi mahasiswa dalam inch. Oke. Terus abis itu kita mulai hitung frekuensi kumulatifnya. Salah kan saya nulisnya tabelnya. Nah, ini frekuensi kumulatif. Caranya masih sama kayak tadi, sama dengan frekuensi kelas pertamanya, enter, terus yang keduanya sama dengan frekuensi kumulatif kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua, enter. Dan nih dari sini udah tinggal tarik aja. Harusnya tinggal tarik, cuman kita pastiin aja ya kan. Nah, dari sini kita tarik nih. Mantap. Udah gitu, sekarang kita nentuin tepi bawah. Caranya masih sama, ini rumusnya kayak tadi, sama dengan batas bawahnya kelas pertama dikurang 0,5. Udah gitu dari situ tinggal tarik aja ke bawah. Nah, ketahuan deh tuh. Nah, sekarang kita menentukan frekuensi kumulatif dalam persen. Dah, sama dengan frekuensi kumulatif kelas pertamanya per jumlah seluruh data. Dikunci pakai F4, enter. Nah, udah gitu kita langsung tarik ke bawah karena ini udah ketahuan jumlah desimalnya, sama kayak tadi langsung dipersenin. Nah, cakep. Dah, ini langsung dirapin aja nih tabel-tabelnya sekalian, ya kan, ditengahin terus kita kotakin. Nah, cakep. Terus ini atasnya kita tulisannya dirubah jadi bold. Nah, udah. Ini diubah warnanya doang karena biar tahu kalau yang ini tuh ternyata buat diagram OGIF-nya. Kita blok lagi jumlah tepi bawah sama frekuensi kumulatif dalam persen, kita cari lagi sama kayak tadi. Nah, terus udah nih, kita tinggal custom aja, terus kita atur sesuai kemauan kita. Nah, ini sekarang saya mau letakkannya di sini. Oke, cakep. Title-nya dirubah menjadi OGIF. Oke, teman-teman, sekian hasil tugas dari saya. Sebenarnya sama aja cara pertama dan kedua tadi, cuman beda soal aja. Terima kasih.